Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan tentang Work Up Proyek Smart City Monitoring Kualitas Udara di Kota. Nah, saya Nadia Zikra dengan NPM 2478287 dan dari video ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya kerjakan selama 1 semester ini ya. Nah, video ini juga akan membahas secara lengkap mulai dari struktur program dan konsep OOP dan interchange, penggunaan expression handling, dan teknik lanjutannya seperti generator, iterator, closure, dan serta demo programnya dan refleksi dari proyek ini. Nah, kita akan membahas mulai dari kita lanjut ke ini folder. Nah, oke. Di sini ada folder city yang dia ada folder Nah, di sini ada folder city yang strukturnya ini dibagi dari beberapa folder. Nah, agar foldernya ini terlihat rapi dan sesuai standar dari modul programmingnya. Kita buka. Nah, di sini ada folder sensor dan file berisi sensor simulator.py. Nah, yang ini yaitu ada yang isinya berupa berisi kelas sensor dan subkelas air sensor dan lain sensor, dan fungsinya ini untuk menyimpulkan data kualitas udara. Dan lanjutnya kita ke folder monitoring. Nah, folder monitoring ini kan ada main.p ya. Nah, ini tuh merupakan folder yang entry point program, dan serta dia menghubungkan semua modul dan menyediakan antarmuka dari penggunanya. Jadi gitu. Nah, kita lanjut lagi ke ya, bentuknya kan seperti ini, dan juga ada file yang berbentuk txt ya. Dan juga fungsinya, dan kita lanjut lagi ke kode, dan kita balik lagi. Nah, di sini dua implementasi OOP dan interchange, dan jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP ini juga untuk memastikan smart city tool. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelasnya. Kita masuk ke sublime text-nya. Kita gedein dulu ya. Kita gedein.
Dari kelas sensor, sensor dev ini yang uh, pokoknya di sini ya, kan self berupa ini bentar deh. Uh, ini jangan salah. Hmm, dia ini. Nah, sama aja. Kan sensor simulator. Nah, terus masuk, dan di sini ada kelas ya, yaitu kelas sensor dev init, self name, dan di sini juga uh, kelas sensor ini juga merupakan uh, ya, kelas sensor ini juga merupakan super kelas yang dimana dia tuh menyimpan nama sensor dan data berupa list sampel yang timestamp ini dan nilai. Nah, setiap data yang ditambahkan dengan metode seperti ini, seperti generate data, dan kita juga bisa mengambil data dari terakhir dengan get latest datanya. Nah, dan uh, bentar.
setelah ini. Nah, pada dasarnya itu untuk menggunakan paradigma object oriented programming OOP ini untuk juga memodalkan sistem monitoring kualitas udara, dan kelas utamanya ini yaitu berupa sensor, dan kelas induknya ini memiliki nama atribut yang berupa nama, jenis, data, dan timestamp, dan serta method dengan generate data dan ya. Nah, terus untuk kayak kelas keturunannya itu kayak ini ada PM25 dan cell sensor dan noise sensor. Nah, method ini yang PM25 ini berupa kategori dari PM25, dan sedangkan cell sensor ini berada di kategori CO. Dengan noise sensor ini dengan metode analisis kebisingan. Nah, untuk contoh kode interference-nya itu ini. Nah, dari kelas uh, nah terus seperti kayak kelas location, dia mewakili satu titik lokasi yang pemantaunya itu dapat menyimpan 3 sensor, yaitu ada self, uh, nah di sini menyimpan dari ada kelas self. Nah, di sini ada self PM25 dan ada juga self sensor CO. Nah, yang juga noise ini juga berupa ya satu titik lokasinya dia. Dan contoh instansiasi objeknya itu ada di location, terus misalkan kayak Raja Basaraya gitu ya. Nah, yang ketiga ini yaitu ada implementasi expression handling, tunjukkan zona error utama yang ditangani untuk mengajak. Kita lanjut lagi ke ini. Terus nah lanjut. Nah, ini adalah kode yang untuk cara menanganinya agar dia tidak error. Nah, inputnya juga kosong saat untuk menambahkan lokasi duplikat, dan kesalahan input saat memilih lokasi, dan juga gagal dalam baca atau menyimpan filenya. Nah, ini contoh kayak try pilihan input pilih nomor lokasi. Nah, untuk kesalahan pada saat menyimpan file, try that
ya kan, with open name file. Inilah. Terus yang kita lanjut lagi yang keempat itu adalah implementasi generator, terator, dan closer. Balik lagi ke sebelum teks, lanjut. Nah, generator ini juga digunakan untuk membuat untuk membuat data sensor itu istilahnya kayak berkah gitu. Nah, kayak ini misalkan ini kan riwayatnya kan Dev. Nah, seperti itu ini ya, Dev generate dia far in range yield ini ya. Nah, setelah itu di iteratornya, nah di dev ini iterator dev ringkasan yang dimana itu untuk merangkum data historis kita. Kita buka apa nanti dia akan muncul berapa tip ini. Nah, dan dalam function. Nah, bentar ya, hasil kan hasil list function ya, berupa ya, nih hasil list. Nah, ini yang kode pada lambda yang dimana untuk mencari lokasinya. Nah, lanjut lagi yang ke nomor 5. Demo program running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Oke, kita balik lagi lanjut. Terus kita masuk ke ini, kita masuk ke command prompt-nya ya. Kita masuk command prompt. Oke, kita masuk
langsung ke ini, dan yang kelima ya hasil ringannya. Nah, kita buka comment prompt. Ini udah masuk ke filenya, kayak modulnya itu. Modulnya kita running. Nah, setelah running kita mau ngejalanin. Misalkan satu tambah lokasi pemantauan. Oke, masukkan nama kelurahan, misalkan Padang ya. Terus kecamatannya di mana? Padang. Misalkan kecamatannya ada di Liwa. Oke, nah ini berhasil ditambahkan. Nah, terus kita running lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini lihat semua status kualitas di udara. Nah, karena aku petiknya Padang dan Liwa, dari lokasi itu dia akan mengecek kadar CO-nya dan kadar PM2,5-nya dan kebisikannya, dan ininya analisis kebisikannya tinggi. Nah, selanjutnya kita pilih lagi nomor 3, aja pengas Padang, kita Padang. Nah, Padang ditemukan, Padang Liwa. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke kan cari lokasi, habis itu kita klik, kita ketik 4 1. Nah, dia yang bagian nomor 4 ini dia akan melihat riwayat dari data sensornya gitu. Jadi dari kapan, misalnya kayak aku ngecek ini tuh dari 1 jam berapa detik gitu misalkan, dan terus tanggal berapa, waktu kapan, jam berapa. Nah, di sini ada sensor PM2,5 dan ini tuh tahun 2025 05.20. Aku buka dari jam 9-nya. Tingkatannya rendah, tinggi, rata-rata. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjut lagi ke masukin file akun di oke. Misalkan tunggu, Raja TX. Oke, setelah itu kita klik nomor 6. Apa dia? Nah, ini dia akan membacakan isi file dari TXT-nya itu yang berupa isi lokasi Padang, Liwa, dan ada data sensor PM2,5-nya, juga data sensor CO, dan juga ada data sensor kebisikan. Lanjut lagi yang nomor 7. Nah, lanjut sini ya. Nah, kalau sudah kita keluar, seperti itu. Nah, kita mau buka teks filenya di ini. Nah, ini kan tadi membuat file dan juga membaca itu kan. Nah, ini kita
klik. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu lanjut lagi ke ini yang ke-6. Refleksi singkat hal yang ingin menantang pada pelajaran yang dapat digunakan. Hmm. Tantangannya juga menstruktur program dengan uh, terbentuknya modul gitu, dengan memahami cara kerja generatornya dan iteratornya. Ini juga menyusun validasi dan error, cara handling uh, secara lengkap. Nah, pentingnya juga struktur pada folder ini juga uh, modularasinya itu. Dan bagaimana OOP ini dan intertensi ini mempermudah untuk pengembangan dan generator serta dan iterator yang sangat bermanfaat untuk efisien di data besar, dan seperti expression handling yang wajib untuk program di interaktif. Nah, demikian pada video wrap up dari mini project saya tentang Smart City Monitoring batas udara kota. Saya harap video ini juga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk membangun program Python yang modul dan ya itu. Dan oke, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.